Selamat malam Bang Herwanto. Bang, ini kan perihal kemarin kan sempat ada ribut-ribut juga nih, kita mau konfirmasi juga nih, Abang kan sebagai Waksekjen ya di KAI. Ya. Ada info bahwa Bang Rasman sendiri masih menjadi anggota KAI. Apakah memang benar atau bagaimana sih Bang? Boleh dijelaskan KAI itu sebenarnya seperti apa sih? Ya. KAI itu kan organisasi advokat ya. Namanya Kongres Advokat Indonesia. Nah dulu memang waktu beberapa tahun yang lalu ya, memang Rasman sempat ada permasalahan lah. Nah cuma memang dulu Rasman itu dia tercatat sebagai anggota di Kongres Advokat Indonesia pimpinan Bang Indra Sanul Lubis. Nah memang dalam kesempatan itu diumumkan lah gitu kan, ya mungkin di media massa juga sudah tersebar luas kan bahwa Rasman itu diberhentikan lah. Nah coba permasalahannya kan Kongres Advokat ini kan ternyata pecah dia. Ada pimpinan, ada Kongres Advokat Indonesia lagi. Nah jadi kemungkinan dia bisa pindah. Nah, tetap dia jadi anggota lagi. Kalau dia diterima di organisasi KAI yang lain, ya dia bisa pindah. Memang sekarang ini kan karena organisasi advokat ini pecah, jadi orang itu kalau ketika dia diberhentikan, dia bisa pindah organisasi yang lain. Dia dipecat lagi, dia diberhentikan masuk lagi di organisasi yang lain. Ini karena memang organisasinya lagi pecah ya, lagi bisa dikatakan organisasi advokat ini sedang tidak baik-baik saja lah. Jadi kalau seandainya ada seorang advokat yang diduga melanggar dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau melanggar kode etik, bisa diberhentikan. Nah cuman permasalahannya advokatnya bisa pindah dia ke organisasi advokat yang lain. Nah kebetulan saya wakil sekjen di organisasi Kongres Advokat Indonesia, pimpinan dari Pak Nasrullah Nawawi gitu. Baik, Bang, berarti memang sebenarnya Kongres Advokat Indonesia ini memang dipegang oleh beberapa orang seperti itu, Bang? Bisa ya, dikatakan seperti jadi itu? Ada yang saya tahu sampai sekarang ini ada 3 pimpinan Kongres Advokat Indonesia. Ada dulu almarhum Bang Indra Sanul Lubis, sekarang ketuanya saya nggak tahu siapa. Terus juga ada sekarang ini ada juga Presiden Kongres Advokat Indonesia, Mas Cucu. Nah, dan saya Presiden Kongres Advokat Indonesianya ialah Bang Nasrullah Nawawi. Oke. Nah, mungkin nggak sih Bang, ini kan banyak isu yang mengatakan dia masih di sana, lalu ada juga bahwa sebenarnya kemarin itu kan sempat ada isu dia juga sempat ada berselisih paham nih. Nah, Abang menanggapinya seperti apa? Karena kan ini bisa dibilang advokat itu kan dipandang oleh masyarakat ya, gitu. Punya wibawa dan segala macam. Nah, mungkin Abang bisa menanggapinya gimana nih, Bang? Ya memang, ya saya sebenarnya sangat menyayangkan ya, kalau seandainya ada advokat ya menangani perkara, apalagi perkara itu yang memang mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Nah ternyata ada advokat yang bertengkar dengan advokat lainnya, apalagi sampai menimbulkan permasalahan hukum. Nah, akhirnya kan masyarakat itu jadi pecah perhatiannya, bukan memperhatikan persoalan perkara yang ditanganinya. Akhirnya orang terpecah menangani perkara antar ribut sesama advokat. Padahal sesama rekan sejawat itu kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan juga advokat itu punya kewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi. Jadi ada kewajiban dia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi. Karena advokat ini adalah profesi yang mulia, officium nobile, bahasanya seperti itu. Jadi sebagai penegak hukum yang dikatakan profesi yang mulia, officium nobile, artinya ada kewajiban seorang advokat itu menjaga nama baik, harkat dan martabat profesinya. Gitu. Jadi sangat saya sayangkan kalau seandainya ada advokat justru berseteru sesama advokat, bahkan menimbulkan permasalahan hukum.
Ya menurut saya mereka kurang bisa mencerminkan seorang penegak hukum yang dikatakan berprofesi mulia. Oke, mungkin abang sebagai sesama advokat nih, sebagai sesama apa ya, mungkin sesama teman sendiri begitu bang, mungkin ada nggak sih mungkin masukan dari abang ke bang Rasman sendiri mungkin dalam apa ya tindakan atau sebagai macamnya, karena kan ini bisa dibilang ini kontroversi banget ya apapun yang dilakukan beliau begitu. Mungkin bang gimana tanggapan abang? Ya kalau tanggapan saya khususnya buat Bang Rasman ya. Kebetulan dia itu dulu pernah juga gabung dengan saya dulu di organisasi Himpunan Advokat Muda Indonesia. Dulu kebetulan saya jadi sekjennya dulu sama Sunan Kalijaga. Nah, Rasman tuh sempat gabung lah. Nah, pesan saya ya buat Bang Rasman, karena beliau ini kalau sangat kontroversi sekali ya. Ya saran saya ya jagalah profesinya, jaga juga nama baik keluarganya kan. Bukan hanya dia berkewajiban menjaga profesinya aja, apalagi profesinya ini profesi yang mulia. Ya, artinya banyak orang yang harusnya mendapatkan simpati dari kita ketika kita tampil di publik yang menangani perkara. Nah, saran saya ya jadilah penegak hukum yang benar-benar sebagai penegak hukum yang mungkin dicintai sama para pencari keadilan, dan juga ya bisa juga menjaga nama baiknya di depan keluarganya kan. Dia kan punya keluarga, punya anak, punya istri, ya punya orang tua mungkin ya kan, apa mungkin dia harus bersikap seperti itu. Tambah lagi sekarang kan bayangkan netizen sampai wajahnya diganti dengan kodok, diganti dengan macam-macam aja. Nah itu kan sebenarnya kan menjatuhkan harga diri seorang advokat ya sebagai penegak hukum, apalagi sudah bisa dikatakan dia cukup terkenal lah. Nah, jadi saran saya jagalah harkat dan martabat profesi, jaga juga harkat dan martabat dirinya juga sendiri kan. Kalau dia tidak menjaga, siapa lagi yang mau menjaga kalau bukan dia gitu. Oke, Bang, ini juga kan kabarnya bahwa Bang Rasman sendiri juga sudah melaporkan netizen yang bisa dibilang menghujat dirinya begitu bang. Apakah ini menurut abang sebagai sahabat ini ada salah satu langkah hukum yang baik gitu yang dia lakukan sekarang ini gitu bang? Menurut abang seperti apa? Ya kalau menurut saya begini, memang ya kalau kita katakan bahwa sekarang ini netizen menyerang dia terus dia melaporkan, ya karena menurut saya adalah kembalikan aja ke diri kita sendiri ya, ke Bang Rasman sendiri. Kenapa sampai netizen berbuat seperti itu ya? Walaupun sebenarnya saya juga kurang suka gitu, kurang setuju lah tindakan netizen sampai mengganti wajahnya dengan kodok gitu kan. Saya juga kurang setuju. Tapi sekali lagi saran saya buat Bang Rasman, udahlah perbaiki citra dia sebagai seorang advokat. Tentu juga nanti netizen juga akan berubah juga mendukung dia. Ya kalau dia saya kira kalau tindakan dia, ucapan dia bisa berubah, saya yakin netizen juga pasti berubah. Tapi kalau seandainya dia mengambil langkah hukum, saya yakin, itu buktinya saya lihat di media sosial, ya saya lihat media sosial sekarang justru makin banyak. Jadi netizen itu jangan ditantangin gitu, udahlah biarkan saja. Itu kan sebagai bentuk juga ibaratnya teguran buat kita kalau seandainya kita melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi di sini ada videonya dari Bang Petrus nih. Nah, ya. Lalu ini gimana nih Bang? Apakah memang kenyataannya bahwa beliau dipecat ini karena attitude-nya tidak baik atau seperti apa Bang? Mungkin bisa dijelaskan Bang? Ya justru video yang sudah beredar itu kan, itu kan disampaikan oleh Bang Petrus Balapationa bahwa Rasman ini diberhentikan kan, dipecat ya. Nah itu kan udah sebar kemana-mana itu. Artinya memang di organisasi Kongres Advokat Indonesia, ya, KAI ya, KAI itu pimpinan dari dulu Bang Indra Sanul Lubis. Memang benar dia diberhentikan atau dipecat lah. Nah cuma permasalahannya kalau saya tidak salah juga dengar dia sudah sudah pindah juga ke organisasi advokat lainnya gitu. Cuma saya belum tahu persis apakah dia pindah di organisasi
KAI yang lainnya ya. Cuma yang jelas dia di organisasi Kongres Advokat Indonesia pimpinan Bang Indra San Lubis dia diberhentikan. Nah di organisasi yang saya ya, sekarang ini sebagai wakil sekjen dia tidak terdaftar. Aja. Dia tidak terdaftar. Ya mungkin masih ada lagi kan. Ada organisasi satu lagi dan juga organisasi yang lainnya juga masih ada juga, Pradi contohnya. Saya nggak tahu dia gabung kemana. Berarti memang itu menjadi salah satu attitude juga ya Bang yang mendasari seorang advokat mungkin dianggap tidak baik begitu ya Bang ya? Iya. Waktu itu kan kalau nggak salah dia begitu diumumkan sama Bang Petrus Balapationa itu dia diberhentikan. Nah kalau nggak salah itu ada juga video dia mau bergabung ke pimpinannya Mas Cucu. Nah kemudian saya dengar juga kabarnya katanya ditolak kalau nggak salah, ditolak tuh sama Mas Cucu ya. Nah saya nggak tahu dia sekarang bergabung di mana gitu. Bang, berpengaruh nggak sih Bang SK seseorang di dalam anggota Kongres itu, karena kan banyak yang mengatakan SK itu perlu karena itu kayak mencerminkan seseorang begitu Bang. Nah menurut Abang sendiri bagaimana Bang tanggapannya? Ya memang sebenarnya pengacara itu dikatakan sebagai pengacara, sebagai advokat. Itu kan ada berita acara tuh, BAS namanya, berita acara sumpah. Itulah yang mengatakan bahwa dia seorang advokat. Nah cuma di dalam undang-undang advokat itu ya advokat wajib bergabung ke organisasi. Jadi tidak bisa umpamanya dia hanya menunjukkan nih saya ada nih SK nih, bahwa saya sama advokat. Nih saya ada BAS nih, berita acara sumpah seorang advokat, benar. Tapi di dalam undang-undang advokat itu wajib bergabung ke organisasi advokat. Jadi ada kewajiban. Nah kalau seandainya kita punya SK, tapi kita tidak terdaftar di organisasi, jadi nggak ini juga. Berarti dipertanyakan Bang untuk dirinya dia sebagai advokat. Maaf nih Bang, kepanjangan nih Bang. Jadi kalau seandainya seseorang advokat dia punya SK, dia punya BAS berita acara sumpah, tapi dia tidak bergabung ke organisasi advokat, juga tidak sempurna. Jadi wajib dia ada pasal di dalam undang-undang advokat itu yang advokat wajib bergabung ke organisasi advokat. Nah, cuma di situ tidak disebutkan organisasi mana. Jadi sehingga silahkan dia pilih organisasi mana. Tapi kalau seandainya dia tidak ada ID card, ya berarti dia bisa dikatakan bukan seorang advokat. Tadi tidak sempurna gitu. Tidak sempurna. Tetapi dia tetap bisa menangani kasus Bang, walaupun dia tidak di kongres manapun misalkan. Saya rasa tidak bisa ya, karena gini. Karena kan nanti begitu persidangan kan selain dia menunjukkan SK-nya, selain dia menunjukkan BAS-nya di acara sumpah, dia juga diminta nanti ID card-nya. Kalau tidak ada ID card-nya, saya rasa mungkin hakim bisa nolak atau lawan bisa tolak. Karena berdasarkan pasal ini, kamu wajib bergabung tercatat di dalam organisasi advokat. Nah kalau seandainya lawannya keberatan, dia bisa ditolak. Gitu. Berarti dipertanggungjawabkan juga dan kinerjanya juga dipertanyakan juga ya Bang kalau memang misalkan tidak ada kartunya tersebut begitu. Bahkan bisa diusir dari pengadilan. Kalau lawannya keberatan, saya mamanya nih ketika dia tidak bisa menunjukkan BAS, saya bisa usir orang itu. Saya tolak orang ini, silakan keluar. Nah, kalau hakim berpedoman sama peraturan, disuruh keluar dia. Kan malu di sidang gitu. Berarti memang itu kartu itu sangat penting ya Bang dalam dipertanyakan gitu ya Bang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.